Organisasi Laras Gaib NIM 13142297. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi, teori, dan konsep manajemen perubahan. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama itu adalah teori manajemen perubahan, yang kedua konsep manajemen perubahan, yang ketiga bagaimana penerapan teori dan konsep manajemen perubahan dalam organisasi, yang terakhir tantangan yang dihadapi organisasi dalam manajemen perubahan. Baik, yang pertama itu adalah teori manajemen perubahan. Teori manajemen perubahan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola transisi atau perubahan dalam organisasi. Tujuan dari manajemen perubahan adalah untuk memfasilitasi peralihan dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan dengan cara terencana dan terstruktur. Berikut adalah beberapa konsep dan teori utama dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu ada model 3 langkah Kurt Lewin. Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahapan, yaitu mencairkan, penggerakan, dan membekukan kembali. Menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Yang kedua itu model 8 langkah John Kotter. John Kotter mengembangkan model yang lebih rinci dengan 8 langkah untuk manajemen perubahan, yaitu menumbuhkan rasa urgensi, membentuk koalisi yang kuat, menciptakan visi perubahan, mengkomunikasikan visi perubahan, menghapus rintangan, ciptakan sasaran jangka pendek, terus membina perubahan yang telah diciptakan, kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Yang ketiga itu ada model perubahan Krittner dan Koenig. Pendekatan sistem Krittner dan Koenig merupakan kerangka kerja perubahan organisasional yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada inputs dan target element of change. Selanjutnya ada konsep manajemen perubahan. Manajemen perubahan sering disebut dengan manajemen transisi dan manajemen inovasi. Dikatakan manajemen transisi karena mengelola keadaan yang bersifat transisi dari kondisi lama menuju kondisi baru. Dikatakan manajemen inovasi karena tujuan dari perubahan adalah untuk pembaruan dari yang lama ke yang baru supaya lebih baik. Inovasi perubahan yang dimaksud adalah perubahan baru berupa ide, gagasan, praktek, atau objek dan benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan manajemen yang baik diharuskan menerapkan beberapa fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang terakhir pengawasan. Penerapan teori dan konsep manajemen perubahan dalam organisasi. Penerapan teori dan konsep manajemen perubahan dalam organisasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai langkah-langkah yang dapat diambil dalam implementasi perubahan. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan perubahan, yang kedua menyusun rencana perubahan, yang ketiga melibatkan pemangku kepentingan, yang keempat mengimplementasikan perubahan secara bertahap, yang terakhir melakukan evaluasi. Tantangan yang dihadapi organisasi dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan internal dan eksternal. Namun dalam pelaksanaannya organisasi sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilan perubahan. Berikut adalah beberapa tantangan utama beserta tantangan. Yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan, yang kedua kurangnya dukungan dari pemimpin,
Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Yang keempat, budaya organisasi yang tidak mendukung. Yang kelima, kurangnya komunikasi yang efektif. Yang keenam, perubahan yang tidak direncanakan dengan baik. Yang terakhir, ketidakstabilan dalam implementasi. Baik, itu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.